Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan cairan dan asam basa. Baik, dapat kita lihat terdapat pada gambar-gambar ini bahwa sebagian besar tubuh manusia itu mengandung air 60% dari berat badan tersebut, serta 40 liternya itu terdapat pada cairan tubuh. Dapat kita lihat di sini terbagi atas dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Di dalam intraseluler itu sel ada 25 liter, sedangkan di ekstraseluler itu ada 15 liter. Maka sela-sela antar seluler itu 12 liter serta plasma darah ada 3 liter. Adapun komposisi cairan tubuh, di mana komposisi cairan tubuh itu zat terlarut secara luas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit di mana garam anorganik yaitu natrium, kalsium, dan klor, semua asam basa dan beberapa protein. Sedangkan non-elektrolit yang dimana contohnya yaitu glukosa, lipid, kreatinin, dan urea. Elektrolit memiliki daya osmotik lebih besar daripada non-elektrolit. Nah, oleh karena itu, elektrolit memiliki kekuatan terbesar untuk memindahkan cairan, maka air bergerak menurut gradien osmotik. Nah, di sini kita dapat lihat terdapat pada dalam sel dan luar sel itu semua untuk menjaga keseimbangan cairan. Cairan ekstraseluler, katin utamanya itu adalah natrium, sedangkan anion utamanya adalah klorida. Cairan intraseluler, katin utamanya itu adalah kalium, sedangkan anion utamanya adalah fosfat. Maka peran dari pompa kalium dan natrium untuk menyeimbangkan cairan di dalam serta di luar sel. Selanjutnya yaitu keseimbangan cairan. Terdapat pada asupan cairan dan pengeluarannya. Cairan yang keluar dari tubuh per hari adalah 2 liter, 1.500 ml atau 60% dari urin, 700 ml atau 28% itu dari paru-paru, 200 ml atau 8% dari keringat, sedangkan 100 ml atau 4% dari feses atau kotoran. Maka, cairan yang masuk harus sama seperti cairan yang keluar. Dapat kita ketahui bahwa asupan cairan didapatkan dari minuman. Jadi, asupan cairan per hari itu terdapat pada minuman 1.500 ml atau 60%, 750 ml atau 30% dari makanan, 250 ml atau 10% terdapat pada metabolisme. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dehidrasi, di mana dehidrasi adalah ketika kehilangan cairan lebih besar daripada asupan cairan. Osmoreseptor terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama meningkatnya osmolaritas plasma, dan yang kedua yaitu volume darah menurun. Menurunkan produksi saliva atau air liur dapat merangsang osmoreseptor yang mengakibatkan mulut kering, sehingga meningkatkan rasa haus di hipotalamus. Selanjutnya kita mulai dari osmolaritas plasma, di mana saat orang kekurangan cairan dapat menyebabkan orang merasa haus dan membutuhkan asupan cairan. Cairan memasuki kerongkongan, saluran urin, dan lain-lain, dan akan diabsorpsi setelah proses tiba sehingga menekan rasa haus dan membuat kita berhenti minum. Selanjutnya, kita ke volume darah menurun. Menurunkan tekanan darah dan akan merangsang ductal general cell. Kemudian, di dalam ginjal merangsang terjadinya mekanisme hormon renin yang nanti akan merangsang angiotensin yang nantinya akan melepaskan hormon angiotensin 2. Selanjutnya, ion hidrogen atau sifatnya asam. Tantangannya hemostasis
utama adalah menjaga konsentrasi ion hidrogen atau H+, pH cairan tubuh pada tingkat yang sesuai. Diet dengan protein dalam jumlah besar menghasilkan lebih banyak asam daripada basa yang mengasamkan darah. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pH normal cairan tubuh itu 7,35 sampai 7,45. Alkalosis atau alkalemia pH darah arteri naik di atas 7,45 dikatakan basa. Asidosis atau asidemia pH darah arteri turun di bawah 7,35 dikatakan asam. pH ditentukan oleh konsentrasi ion hidrogen yang terdapat dalam tubuh. Adapun sumber ion hidrogen atau H+ itu ada 4 bagian, yaitu sebagian besar ion hidrogen berasal dari metabolisme seluler. Yang kedua itu pemecahan protein, melepaskan asam fosfat atau ekstraseluler. Dan yang ketiga yaitu respirasi anaerobik, seperti kalau kita bernafas tanpa bantuan oksigen, maka akan menghasilkan asam laktat. Dan yang keempat itu mengangkat karbon dioksida dalam darah saat bikarbonat melepaskan ion hidrogen. Selanjutnya itu regulasi ion hidrogen. Yang pertama itu konsentrasi ion hidrogen diatur secara berurutan oleh sistem penyangga atau keseimbangan kimiawi dalam darah dan bertindak dalam hitungan detik. Yang kedua itu pada pernafasan, dilakukan oleh batang otak dan butuh waktu 1-3 menit. Dan yang ketiga itu mekanisme, dilakukan oleh ginjal dan butuh waktu berjam-jam atau berhari-hari untuk menyeimbangkan pH. Nah, yang terdapat sistem penyangga keseimbangan kimia itu terbagi atas 3, yaitu bikarbonat, fosfat, dan protein atau albumin dan hemoglobin. Selanjutnya terdapat mekanisme keseimbangan asam basa di ginjal. Mekanisme ginjal dalam meregulasi asam basa ini adalah dengan cara mereabsorpsi atau menjaga atau juga membentuk asam-asam ion-ion bikarbonat. Kalau tubuh kita terlalu asam atau sebaliknya juga bisa mengekspresikan atau mengeluarkan ion bikarbonat tadi ke urin kalau tubuh kita terlalu basah. Terus kalau kehilangan ion-ion bikarbonat itu sama saja kita meningkatkan ion-ion hidrogen. Sebaliknya kalau kita mengabsorpsi mengembalikan ion bikarbonat itu sama saja kehilangan banyak ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Dan kita dapat lihat ini ekskresi ion hidrogen. Sebagai respon terhadap oksidasi, maka ginjal yang menghasilkan ion bikarbonat dan menambahkannya dalam darah dengan cara diabsorpsi, sedangkan jumlah yang sama dari atom hidrogen yang menyebabkan asam tadi akan dikeluarkan melalui urin. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai keseimbangan asam basa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.